Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali ke Crypto Reviews ya. Buat lu yang pakai YouTube otomatis pakai ya. Kalau lu nggak pakai ya lu nggak nonton video gua. Pasti lu pernah kena sekali deh iklan dari si Blockdeck ini. Gua pribadi dan Sato cukup sering kena ya, karena lagi-lagi kita dalam crypto industry ya pasti iklannya akan berhubungan dengan Blockdeck. Di waktu bersamaan cukup banyak orang-orang yang meminta pembahasan mengenai Blockdeck. Ya kemungkinan besar sama karena mereka melihat banyak iklan dari Blockdeck. Nah, karena dari itu kita akan review Blockdeck ya, apakah ini akan menjadi satu peluang presale yang menarik atau tidak. Nah, tetapi sebelum kita bahas, sebelum kita masuk ke reviewnya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jadi, Blockdeck ini masih pre-sale ya. Tetapi ya ini baru stage 5. Gue baru dapat info dari tim devnya, ini baru stage 5, rencananya akan sampai 45 stage. Itu sudah kekumpul 30,7 juta USD. So, this is not a small pre-sale ya. Pre-sale tuh paling biasa nyaris juta, 2 juta gitu ya. Belasan juta tuh jarang begitu ya. Nah, Blockdeck dia udah 30,7 baru stage 5. Plannya sampai 45 stage. Berarti ya lo coba hitung sendiri deh, kalau sampai full ke 45 stage, kekumpul berapa nih untuk si pre-sale ini sendiri ya. Nah, untuk sekarang dia itu di harga 0,005 USD ya. Tentunya dengan lo mengikuti si pre-sale-nya ya lo dapat di harga sekarang gitu. Dan cara how to buy-nya gampang banget, lo klik di sini, lo tinggal konekin wallet lo. Pilih pakai apa? Gue pakai MetaMask ya. Seperti biasa gue akan coba dulu login ya. Caranya otomatis sama untuk loginnya ya, nggak ada perbedaan. Karena ya ini ngomongin soal ya, mengkonekkan wallet, jadi otomatis nggak akan ada perbedaan ya. Nah di sini kita bisa lihat lu bisa beli ya, dan belinya bisa dua pilihannya. Lu bisa beli koin ya, atau bisa miner ya, atau lebih tepatnya lu bisa beli mining rig begitu. Nah jadi kalau lu memang udah terbiasa nge-mining ya mungkin bisa coba nih, ada 3 jenis miner, ada Blockdeck X10, ada Blockdeck X30 dan Blockdeck X100. Kalau kita lihat dari si datanya nanti yang di belakang kita bahas detail lagi, ini ada yang lebih cocok buat beginners, intermediate sampai advance. Tahu gue ini kayaknya yang beginner, ini intermediate, ini advance ya. Nah untuk belinya lu tinggal pilih pakai apa. Lu mau pakai Ethereum bisa, USDT bisa, BNB bisa ya. Tapi kalau BNB harus ganti chain dulu ya, nggak jadi deh ya. Oke, jadi bisa pilih pakai Ethereum, USDT atau BNB atau other cryptos di sini ya. Bahkan bisa beli pakai Kaspa juga, Doge dan lain-lain sepertinya ya. Nah, lu tinggal bisa beli di sini, as easy as that ya. Dan ini bahkan ada leaderboardnya nih, siapa saja whales-nya nih. Gila, total transaction 699.000 USD. Itu berapa M ya? Gede deh pokoknya ya. Kayaknya 10 M ada deh, 10 M deh kayaknya. Wah, gila ya. Jadi ini jujurnya kalau boleh ngomong nggak kerasa kayak presale pada normalnya ya. Biasa presale kan kita lebih ke jangka pendek gitu ya, udah ngepam beres. Ini Blockdeck kayaknya berbeda deh. Ini punya apa ya? Kayaknya mereka punya satu visi yang lebih maju, bukan cuma sekedar meme coins atau apa-apa. Ini jauh dari meme coins menurut gua ya. Nah, kita balik lagi ke overview-nya lagi. Untuk si Blockdeck ini kita mining ya, bisa mining pakai rig tadi, bahkan katanya bisa juga pakai smartphone. Tapi untuk yang smartphone gue nggak tahu nih udah bisa atau belum ya sekarang gitu maksudnya. Nah, kayaknya kedepannya bisa, tapi for now kayaknya mungkin belum, karena lagi-lagi ini masih baru stage 5 pre-sale, jadi masih sangat early sebenarnya ya. Nah, mereka itu current price-nya kan tadi seperti gue bilang 0,005, listing price-nya rencananya itu akan di 0,05. Jadi kayaknya gini deh, antara stage-nya habis sampai 45 atau listing price mereka di 0,05 sampai duluan. Nah, sekarang masih di 0,005, berarti peluangnya masih lumayan nih. Jadi ya kalau lo ngerasa dan lo udah biasa pre-sale, ini stage-stage awal. Buat lo yang tertarik, ini mungkin bisa menjadi salah satu project pre-sale yang jadi project pre-sale premium yang lo bisa punya di cycle ini ya. Let's go. Nah, kita anggap gini deh ya. Lu udah sering launch pool, launchpad ya, kemungkinan besar tahu bahwa
1000x, 1000% ya, itu sering terjadi ya, seperti launch pool kemarin-kemarin. Not gue lupa 1000 nggak, week, kalau dihitung week pasti sampai 1000 ya. Not Res, terus yang dulu itu lumayan bagus tuh apa ya, sebenarnya Ivo juga kalau nggak salah nyari 1000 dulu ya, tapi ya sekarang Ivo kan lagi turun gitu. Tapi intinya apa, saat dia listing itu 1000% sering terjadi. Anggap dari 0,05 kali 1000 ya, lu bisa hitung sendiri begitu. Tetapi lagi-lagi ini bentuknya masih presale. Walaupun ini fundamentalnya jauh lebih menarik, jauh lebih berbobot dibandingkan dengan meme coins gitu ya. Presale meme coins kan lebih ke hype, pump, beres. Nah ini fundamentalnya menurut gua beda. Dia benar-benar ingin membuat satu project, dan block deck ini ya, dia bukan nebeng di apa namanya blockchain lain. Enggak. Belinya lu oke pakai blockchain Ethereum untuk presale-nya. Tapi dia ini membuat blockchain mandiri, blockchain sendiri yang mereka pakai untuk ekosistem mereka sendiri. Begitu ya. Jadi that's very very interesting jujurnya ya. Dan bahkan kalau kita di sini tim dev-nya pun selalu merilis update dan update ya. Jadi lagi-lagi this is not your regular pre-sale. Ini bukan pre-sale asal yang kayak wah yang penting pam beres gitu. Enggak. Ini kayaknya mereka benar-benar ingin project yang benar-benar rilis dengan bagus gitu. Maybe ini bisa jadi the next apa ya, mungkin ya, the next kompetitornya Ethereum. I don't know ya, I don't know. Tapi dulu Solana, Matic dan kawan-kawannya pun semua pernah dalam masa-masa ICO dan seterusnya ya. Nah ini yang lagi-lagi nih, ini cukup menarik ya. Nah selanjutnya apa itu block deck? Jadi block deck ini sebenarnya ada satu campuran dari atau lebih tepat terinspirasi dari Bitcoin dan Kaspa ya. Nah Bitcoin kita tahu itu ini ya, proof of work. Nah, tetapi Kaspa tuh seingat gue DEX ya. Nah, jadi dia itu menggabungkan blockchain-nya seperti Bitcoin tapi dengan juga kecepatan DEX. DEX itu selain Kaspa mungkin ada juga si AVAX ya. AVAX juga dia DEX begitu. Jadi dia ingin security ya, security dari Bitcoin ya, blockchain Bitcoin, tetapi apa namanya, speed dari DEX ya. Nah, menarik ya. Nah, kalau buat lo yang nggak tahu apa itu DEX, waduh, gue udah pernah bahas tapi zaman dulu ya, cycle kemarin. Kalau mau cari boleh, kalau lo mau cari juga di YouTube penjelasan apa itu DEX juga bisa ya. Tapi intinya itu dulunya sebenarnya kepisah gitu. Nah ini hybrid antara ya blockchain dengan DEX ya, maka namanya jadi block DEX ya. Nah kalau kita di sini dia ini powered by OpenAI, Gemini, Asus, terus juga GitHub dan seterusnya lah ya. Nah, core attributes-nya nih apa aja? Yang pertama, kita sedang ya yang paling gampangnya adalah coin acquisition atau pre-sale gitu. Nah, di sini lu bisa jadi part of the project early ya, dan juga bisa ya dapat ya kasarnya dapat harga floor price gitu ya. Sama kayak lu launch pula, lu dapat floor price kan asik ya. Nah, selanjutnya di sini mining rigs. Seperti yang gue bilang, ada 3 mining option. Yang pertama ada yang extend, ada yang ini bagus untuk beginners dan bisa mine 200 BDEC coin daily ya. Yang kedua ada X30, ini untuk yang maybe intermediate, dan yang paling tinggi itu X10. Ini bisa sampai 2000 BDEC. Cuman lagi-lagi untuk ini akan ada teknisnya ya. Kayak lu nge-operate mining rig dari Bitcoin aja itu pasti ada caranya gitu ya. Dan yang ketiga nanti akan ada mobile mining juga di sini, dimana kita bisa main crypto dan kita bisa start mining si BDEC ini lewat smartphone kita tanpa drain ke baterai maupun ke data begitu ya. Nah, tapi untuk ini specifically kayaknya masih belum mungkin ya. Yang udah bisa tuh mining rigs ini kita bisa langsung beli gitu. Nah, selanjutnya yaitu lagi-lagi speed ya. Mereka itu confirmation speed itu bisa 10 blocks per second ya, which is that's quite fast dibandingkan dengan BTC ya. Dan ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi di depan ya, dia itu ingin mengkawinkan security dari blockchain dengan kecepatan dari DEX ya. Jadi mereka membuat satu hybrid consensus mechanism gitu. Jadi nggak pure proof of work, tapi nggak pure juga DEX. Ya, makanya namanya block DEX lagi-lagi ya. Nah, itu sih kurang lebih gambarannya. Kita sekarang masuk ke roadmap. Untuk roadmap, dia itu fase-fase awal ya, ini peer-to-peer ya, terus optimize workflow dan seterusnya, development phase. Nah, yang paling menarik tuh sebenarnya kita lagi di sini nih, pre-launch ya, di mana ya mereka sedang mengumpulkan dulu pre-sale dan seterusnya, dan di final phase ini mereka akan listing. Nah, itu tuh, itu yang tentunya akan paling menarik begitu ya.
Nah, tokenomics. Ini menurut gua keren tokenomics-nya. Kenapa? Lu lihat sendiri 66% ini community allocation ya, berarti 98,5 juta koin akan di set aside untuk diprioritaskan untuk community. Terus rewarding miners ya. Jadi para miners nih dapatnya dari ini nih, 66% dan seterusnya. Lalu pre-sale-nya kemana? Pre-sale-nya itu ke 33% dari allocation. Begitu. Nah, ini yang paling keren. Alokasi untuk tim hanya 1% saja alias 1,5 miliar koin saja. Jadi sangat kecil, sangat kecil, sangat kecil. Ini mengingatkan gua sama Ethereum. Ethereum gue lupa berapa persen timnya, tapi kecil. Nah, jadi ini satu lagi pertanda nih, pertanda bahwa ini pre-sale yang apa ya, presale yang untuk sepertinya dipikirkan jangka panjang gitu, karena mereka membuat satu ekosistem yang sepertinya bukan cuma asal yang penting pump hype dan seterusnya, enggak, tapi mereka bikin satu ekosistem yang dimana nanti kedepannya bisa flourish. Nah, ini bisa dibilang adalah fondasi-fondasi yang bagus gitu, kayak Apex, Matic, Polkadot, Phantom, itu mereka mirip ya. Gue nggak bisa bilang sama percis ya, karena sistemnya berbeda gitu ya. Mereka ada airdrop dan seterusnya. Di sini mereka lebih ke fokusnya ke presale dan ya kalau lu mining dulu gitu. Jadi nggak percis, tetapi fondasinya sepertinya kuat nih. Lagi-lagi menarik, bisa kita minimal kita bisa di medium term ya kalau menurut gua ya. Ini kita beli, mungkin kita udah listing, misalkan listing kita selamatin dulu modal biar nggak stres ya. Lagi-lagi apa namanya, presale tetap, walaupun ini presale-nya spesial ya, 10 apa namanya, udah 30,7 juta USD gitu. Jadi secara market cap besar gitu. Dari awal dia rilis mungkin jangan-jangan udah masuknya small cap atau mid cap, which is crazy gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa lu pertimbangkan kalau udah listing, modal lu selamatkan, sisanya ya lu jadiin cacing-cacing naga-naga, siapa tahu ini bisa jadi the next competitor of Ethereum begitu ya. Nah, selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah akan ada giveaway senilai 2 juta USD, bukan 2 juta rupiah ya, 2 juta USD ya. Caranya gimana? Lu bisa ikutin aja di sini. Step pertama, make sure udah follow semua media channel, social media channel dari si Blockdeck ya. Twitter, di sini ya Twitter, lalu di Telegram, Discord, dan ada beberapa lagi juga. Lalu selanjutnya submit your wallet address ya. Dan yang ketiga adalah increase your chance by completing all quests ya. Questnya itu lu bisa nanti masukin di sini. Itu questnya ada di Gleam ya. Nah, buat lu yang udah sering bounty hunting, Gleam pasti udah ini ya, udah bukan hal yang aneh lagi lah begitu ya. Nah, lu bisa login pakai salah satu dari sini ya, terus ikutan. Terus dari tim dev untuk yang giveaway ini katanya lu lebih baik hold minimal 100 USD begitu, 100 USD, dan lu hold di wallet lu gitu kalau lu mau ikutan si giveaway ini gitu. Karena walaupun nggak ditulis spesifik di sini, tapi ada catatan itu dari tim dev ya katanya ya. Oh, ada ternyata di sini. Oh salah, nggak kebaca ternyata ya. Ternyata dititipin dan ditulis juga. Nah, lu harus hold at least 100 USD worth of BDAC ya. Ya tentunya dalam bentuk presale ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Next, kalau kita lihat di sini, si Blockdeck ini lagi-lagi adalah suatu hybrid ya, proof of work technically speaking, tetapi mereka juga ada deck-nya atau directed acyclic graph ya. Dari dulu gue susah banget nih ngomongnya, makanya gue sering ngomongnya deck aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu ini bukan suatu teknologi blockchain yang konvensional gitu, dimana di sini Blockdeck ini memprioritisasi security ya, security tetapi tetap cepat. Kalau kita tahu Bitcoin kan yang sering kali menjadi apa ya, yang sering kali menjadi kritik adalah dia lamban gitu, tapi dia sangat safe dan ya benar-benar immutable gitu ya. Nah, apakah jangan-jangan Blockdeck ini bisa menyelesaikan trilema dari kripto ya, yaitu apa namanya, scalability, terus apa namanya, harganya gitu seberapa mahal gitu ya untuk kita fee-nya gitu ya, dan juga security begitu ya. Itu trilema yang masih selama ini belum benar-benar terpecahkan. Udah banyak project-project lain yang mengklaim bisa memecahkan tapi masih belum. Nah, apakah mungkin Blockdeck? Ya, we'll see. Karena
Block DEX ini masih satu konsep yang baru. Biasa DEX itu kepisah sendiri ya, DEX protokol itu kepisah sendiri dan blockchain juga kepisah, belum ada yang digabung. Nah, di sini mereka akan bereksperimen nih, apakah benar-benar bisa digabung atau enggak sih sebenarnya ya. Nah, selanjutnya pricing. Pricing ini ya tentunya dari ya kalau orang berpikir bahwa oke bang, gue pengen profit nih gimana nih? Ini si pricingnya terpengaruh sama apa? Ya tentunya otomatis supply demand itu udah pasti ya. Dan batch pertama presale itu di 0,001. Batch kedua di 0,0015. Berarti kurang lebih akan ada peningkatan dari batch ke batch itu otomatis ya. Nah, kalau di batch 5 dan sampai benar-benar ke batch 45 berarti lu belum listing aja sudah profit on paper. Begitu ya. Jadi ini mungkin salah satu yang menarik karena ini masih stage awal untuk presale-nya. Jadi buat lo yang tertarik ya silakan bisa coba. Tetapi sekali lagi gue ingatkan untuk presale walaupun ini presale-nya nggak ece-ece ya, tetap kita harus jaga resiko karena presale tentunya saat dia listing masih ada resiko. Walaupun ya untuk yang ini lagi-lagi sedikit berbeda tapi gue pribadi tetap masukkan ke dalam aturan seperti biasa, jangan tembus 5%. Gitu. Jangan tembus 5% dari porto spot lo. Kalau lu sampai sedikit nakal, kesannya bang ini beda bang, ini kasusnya khusus. Ya 7 lah, 7,5 boleh lah. Tapi jangan sampai digeser-geser terus 7, 5, 10 naik terus gitu ya. Ya karena lagi-lagi presale tetap memiliki resiko yang cenderung lebih tinggi gitu. Walaupun ya ini di stage awal sih, jadi stage awal mungkin ya makanya 7 oke lah ya. Next kita geser ke ini untuk yang lu pengen beli mining rig-nya, lu akan mendapatkan invoice ya, tapi ya otomatis dikirimnya jauh dan seterusnya. Nggak tahu ke Indonesia gimana ya. Kita tahu bea cukai di Indonesia kan luar biasa ya, luar biasa hebat ya. Kalau lu beli dikirim ke sini nggak tahu itu pajaknya gimana, nggak ngerti dah. Tapi kalau sampai lu mau ya mungkin dan sampai udah datang, coba komen di bawah gimana tuh ya, kena pajaknya berapa ya dan bisa masuk nggak ke Indo. Ya kalau paling gampang sih sekarang presale gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sosial media mereka di sini ada Twitter, ada Telegram dan juga ada Discord ya. Lu tinggal pilih aja salah satu. Ya bukan pilih salah satu. Kalau lu pengen dapet yang paling gampang sih di Twitter ya. Di Twitter di sini lu akan bisa dapat news-news terbaru. Kalau lu pengen tahu juga tuh sebenarnya Block Deck tuh seperti apa cara kerjanya, ya paling gampang di sini. Itu karena sekali lagi untuk si Block Deck ini mereka ekosistemnya menarik menurut gua. Ekosistemnya menarik dan beda dia mendevelop ini bukan seperti suatu project short term. Itu mereka benar-benar mendevelop ini untuk menjadi satu ekosistem. Pasti berhasil nggak bang? Ya nggak tahu. Itu pada faktanya banyak juga yang mencoba untuk bersaing dengan Ethereum, tapi nggak semuanya berhasil. Tapi yang berhasil juga banyak gitu ya, seperti Matic, walaupun Matic sebenarnya lebih ke layer 2 awalnya ya, tapi pelan-pelan bergeser jadi malah semi cap saingnya juga ya. Ada Solana, itu arguably yang paling berhasil sekarang ya. Ada juga Cardano, Polkadot, Phantom beda lah, nggak benar-benar fokus di situ ya. Tapi intinya banyak yang mencoba masuk ke situ ya. Nah, apakah Block Deck ini bisa ke depannya menjadi salah satu yang dikasih title menjadi Ethereum killer juga? I don't know, maybe. Tapi intinya kita udah sering bahas presale. Tapi kita bisa di sini momentum mereka cukup besar, berbeda dibandingkan dengan presale yang cenderung lebih ke short term. Jadi ya boleh dipertimbangkan lah, boleh dipertimbangkan. Tapi please jaga resiko, jangan sampai ngerasa, oh oke, Bang Toshi udah bilang ini menarik nih, beda. Wah, gua hajar gila-gilaan, semua BTC gua TP, gua jual rumah. Jangan begitu ya, please. Ini tetap masih presale, resiko tetap otomatis lebih tinggi dibandingkan ya lo beli BTC ataupun Ethereum. Ya, jadi please di adjust ya, manage your risk. Maksimum mungkin di 7,5% lah dari porto spot tuh di sini. Ya, jangan sampai semua dimasukin karena itu juga gak bijak ya. Kita sebagai investor itu harus berpikir resiko dulu baru profitnya begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kalau untuk si miningnya sendiri otomatis lu bisa passive income ya karena ya sebenarnya pasif banget sih nggak. Kalau lu mining rig ya mungkin nggak terlalu benar-benar pasif ya karena lu harus ada maintenance-nya dan seterusnya. Mungkin yang benar-benar kerasa pasif tuh yang ini, yang nanti lu pakai si HP ini. Nah, walaupun yang HP kayaknya belum, soalnya mereka belum ada ngomong di mana downloadnya dan seterusnya untuk mining di HP. Tapi mungkin kedepannya bisa ikut juga di situ ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu
Untuk yang 2 juta USD ini ya, untuk si mana nih? Yang ini, yang giveaway 2 juta ini akan dibagikan ke 50 pemenang, begitu ya. Nah, jadi ya gila, kebayang gak sih lu 2 juta USD dibagi ke 50 pemenang. Tapi ya ini otomatis hoki-hokian ya. Dan entries-nya udah banyak sih, 66.184. Anggap ini udah gak nambah lagi, berarti ya 50 per 66.184 chance lu untuk menang. Ya, we'll never know. Kalau lu hoki dan lu memang tertarik untuk memiliki block deck, ya masuk aja ya, masuk aja. Kalau udah beli dan lu nggak masuk, ya menurut gua rugi ya, karena we'll never know. Jangan-jangan lu bisa menjadi orang hoki yang dapat si apa namanya prize pool sebesar 2 juta USD. Ingat, 2 juta berarti bagi 50. Signifikan ya. Apalagi sekarang dolar mulai naik lagi kata Satoshi ya. Kata Sato mulai naik lagi nih ya. Oke, pastikan untuk kalau mau yang ini lu harus ikutin step by stepnya. Lu follow social media mereka semua, submit wallet address, increase your chance dengan complete semua questnya, dan juga bring extra friends for extra entries begitu ya. Dan plus juga jangan lupa hold minimal 100 USD gitu, worth of pre-sale gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk block deck ya. Ini satu pre-sale yang jujurnya refreshing nih ya. Refreshing karena dia benar-benar punya fundamental yang cukup menarik dan dia ingin menyelesaikan satu masalah gitu ya. Dan ya lagi-lagi project yang menurut gue at the end of the day yang bisa bertahan dari cycle ke cycle itu biasa adalah project yang dia mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, tapi nggak bisa menjadi jaminan tentunya ya, karena ada banyak juga project-project yang kayak contoh Celsius gitu ya. Dulu Celsius ingin menyelesaikan satu masalah kan ya, tapi nggak berarti dia pasti sukses juga gitu. Pada faktanya dia akhirnya jadi ya developnya juga nggak tahu kemana ujung-ujungnya, ya akhirnya nggak terlalu berhasil gitu. Tapi at least dengan project yang lebih berfundamental, itu kecenderungan untuk dia bisa bertahan lebih besar dibandingkan misalkan dengan hanya pure meme coins begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review kita pada hari ini. Sekali lagi kalau lo pengen coba untuk pre-sale, silahkan bisa saja tinggal lo klik buy aja. Lo tinggal pilih ya, lo mau beli mining rig ya boleh, tapi gue nggak tahu gimana dikirim ke Indonya dan pajaknya nggak ngerti ya. Atau langsung beli coins di sini, lo bisa pakai Ethereum, USDT, mau pakai BSC juga bisa ya. Tapi lagi-lagi mau pakai apapun si networknya, menurut gue lebih gampang pakai USDT gitu ya. Oke. Seperti biasa jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.